الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Imam Muhammad bin Idris bin Syafi' atau yang lebih terkenal dengan sebutan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Selain beliau dikenal sebagai mujtahid mutlak dalam bidang fikih, sebenarnya beliau adalah seorang pakar di dalam bidang akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau menyebutkan alimu Quraisyin yamla'u dibaqal ardi ilma. Kelak akan ada orang alim yang berasal dari Quraisy, di mana kemanfaatan ilmunya itu akan dapat dirasakan oleh orang seluruh penjuru bumi. Dan pada hari ini terbukti madhab Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi madhab yang menyebar ke hampir seluruh penjuru di muka bumi ini. Ini adalah merupakan isyarah, merupakan mukjizat yang terbukti, yang menjadi dalil bahwa Nabi kita diberitahu tentang sebagian perkara yang gaib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu makalah yang menunjukkan bahwa beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah di dalam bidang akidah adalah makalah beliau yang disebutkan oleh Al-Imam Mulla Ali Al-Qari dalam syarah Al-Fiqhul Akbar. Beliau menyebutkan man intahadha li ma'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbih. Barang siapa berusaha dengan usaha yang maksimal untuk mengenal siapakah yang mengaturnya, dia berusaha baik dengan dalil naqli ataupun akli, dia ingin mengenal, ingin ma'rifat pada zat yang mengaturnya. Akan tetapi dia berkesimpulan keliru. Fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu. Dia berkesimpulan bahwa zat yang mengaturnya adalah apa yang ada di benak pikirannya, apa yang dapat dihayalkan, apa yang dapat dibayangkan oleh pikirannya. Menurut Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ini, orang yang semacam ini fahuwa musyabbih, maka dia disebut sebagai orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia tidak makrifat kepada Allah Ta'ala. Dia gagal. Kemudian yang kedua, wa man yatma'anna ilal adami sirfi fahuwa mu'attil. Yang kedua, barang siapa berusaha sekuat pikirannya dengan dalil naqli sekaligus dalil akli, akan tetapi dia berkesimpulan bahwa yang mengaturnya tidak ada. Menurut Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, orang yang demikian ini disebut sebagai mu'attil. Dia meniadakan yang mengaturnya. Maka orang yang semacam ini dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, madhab atau akidah yang berada di tengah-tengah, yang moderat antara musyabbih dan di antara kaum mu'attil disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, wa man idma'anna li mawjudin wa tarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa muwahhid. Barang siapa berusaha keras untuk mengenal siapakah yang mengaturnya dengan dalil naqli yang dikuatkan dengan dalil akli, mengaji di hadapan para ulama yang terpercaya, kemudian dia berkesimpulan bahwa Allah itu maujud, Allah itu ada. Wa'tarafa bil ajzi an idrakihi, tapi dia tidak akan mungkin dan
akal pasti akan menyimpulkan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Dia tetap meyakini Allah itu wujud, akan tetapi dia berkesimpulan Allah tidak sama dengan seluruh makhluknya yang wujud. Dan dia juga tetap berkesimpulan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sempurna bagi Allah, sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala sempurna, karena sifat Allah Subhanahu wa taala layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dia berkesimpulan sifat Allah taala tidak sama dengan sifat makhluknya. Kalaulah ada kesamaan, ini hanya dalam segi pengucapan saja. Semisal kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Manusia melihat. Ini namanya ittifaq bil lafzi. Ittifaq lafzi. Kesamaan dalam segi penyebutan, akan tetapi berbeda dalam segi substansi atau pengertiannya. Melihatnya Allah tanpa alat, melihatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa cahaya, melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan jauh ataupun dekat. Sementara penglihatannya makhluk membutuhkan cahaya, dia penglihatannya terbatas dan sebagainya. Orang yang meyakini bahwa Allah taala wujud tidak seperti seluruh makhluknya yang wujud. Orang yang meyakini bahwa Allah taala mempunyai sifat-sifat yang sempurna, yang layak bagi dia, bagi Allah Subhanahu wa taala, dia dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i fahuwa muwahhid. Inilah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah bukanlah dia yang meyakini bahwa pengaturnya tidak ada. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bukan dia yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Inilah maqalah Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjadi bukti bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum generasi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sebelum generasinya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ini sama dalam hal akidahnya. Namun pada saat sekarang ini generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal sebagai pengikut dua imam besar, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya pengikut mereka berdua. Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada di zamannya Rasulullah, sudah ada di zamannya sahabat, sudah ada di zamannya tabi'in, tabi'in dan hingga yaumil qiyamah. Mereka senantiasa bersepakat dalam pokok-pokok akidah. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan dari maqalahnya Al-Imam Asy-Syafi'i, agar kita tidak membayang-bayangkan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mendengarkan maqalahnya Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak sama dengan apa yang terlintas dalam pikiran kita. Ini juga menjadi maqalahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang lain. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini Allah wujudnya tidak seperti wujud makhluknya. Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatannya makhluk. Itulah yang dikehendaki oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa man itma'anna li mawjudin wa'tarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa muwahhid. Barang siapa hatinya tentram dengan kesadaran bahwa dia tidak akan mungkin mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ia mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dia mengenal hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia membatasi diri dengan meyakini Allah wujud, tidak seperti seluruh wujud makhluk. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sempurna, tidak seperti sifatnya makhluk.
Maka dengan ini dia disebut sebagai orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian peninggalan dari Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai warisan ilmu kepada kita generasi saat ini. Semoga dengan kita berpedoman pada maqalahnya para ulama salaf as-salihun, kita senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan iman dan Islam. Thabbatanallahu ayyakum alal qawli tsabit bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi amdadi imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.